Permusuhan antara dua negara militer superpower ini seakan semakin tidak dapat dicegah. Pasalnya, konflik perseteruan antara militer Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan kali ini kian memanas dan seakan sama-sama telah mengobarkan genderang peperangan baru di kawasan Laut Pasifik saat ini. Kobaran adu kekuatan dengan pengerahan sebagian besar alutsista tempur US Navy Amerika Serikat dan PLA Cina di Laut Cina Selatan ini tampak terlihat tidak dapat menyurutkan tensi yang semakin memanas dari posisi dan lokasi kapal perang keduanya di wilayah tersebut. Hal tersebut tentunya membuat posisi Cina terkepung dan semakin terjepit oleh armada tempur laut militer US Navy Amerika Serikat. Namun yang membuat Cina saat ini semakin terdesak atas klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan adalah bersatunya negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menolak aksi provokatif dan klaim sepihak Tiongkok atas wilayah laut maritim negara kawasan ASEAN di Laut Cina Selatan. Selain itu, Amerika Serikat sebagai negara superpower yang menjadi bagian dari perdamaian antar negara di dunia juga telah membuat Cina semakin terdesak di kawasan Laut Indo-Pasifik. Sebab US Navy Amerika Serikat telah mengerahkan 3 unit kapal induk terbaiknya sekaligus ke Samudra Pasifik. Di tengah semakin memanasnya hubungan Cina dengan Amerika Serikat yang semakin memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan saat ini, tidak menuntut kemungkinan akan terjadinya gesekan antara negara yang berujung dengan peperangan baru seperti halnya di kawasan Timur Tengah saat ini. Apalagi saat ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara lebih memilih beraliansi dengan Amerika Serikat ketimbang harus beraliansi dengan Cina yang suka asal main caplok-caplok wilayah teritorial laut maritim negara lain. Selain itu, menurut informasi terpercaya, pada tanggal 17 Juni 2020 kemarin, sejumlah kapal perang milik Cina dan Amerika Serikat telah dilaporkan berada dalam lokasi yang berdekatan serta saling mengintai posisi pengamanan dan sama-sama mempertahankan posisi aksi manuver kedua kapal perang tersebut. Bahkan saking dekatnya dan sama-sama seakan saling mengancam, seorang sumber militer Cina mengatakan bahwa dalam satu insiden lalu, kapal-kapal perang dari kedua negara ini saling berdekatan dengan jarak hanya 100 meter. Namun, memang tidak bisa dipungkiri jika Beijing dan Washington saat ini telah berkompetisi untuk mengerahkan lebih banyak kapal perang ke wilayah tersebut. Misalkan saja, beberapa bulan yang lalu, US Navy Amerika Serikat telah mengirim kapal perang USS Berry, USS Bunker Hill, armada kapal selam Amerika Serikat, armada tempur atau udaranya, dan terakhir Amerika Serikat telah mengirim 3 unit kapal induknya yang dapat membawa 60 unit pesawat jet tempur setiap kapal induk. Selain itu, yang membuat situasi kedua negara superpower ini semakin meningkat adalah disusulnya PLA Cina atau People's Liberation Army yang juga telah mengerahkan sebagian besar alutsista tempurnya di wilayah persengketaan Laut Cina Selatan. Seperti pengerahan armada tempur kapal Liaoning dan Shandongnya, pengerahan pesawat jet tempur, serta untuk semakin memperkuat sistem pertahanan bawah lautnya, Cina juga telah mengerahkan beberapa unit kapal selam yang memiliki rudal balistik berhulu ledak nuklir. Mengutip pernyataan dari Direktur Pusat Studi Strategi Maritim di Universitas Peking yang berada di Cina, mengatakan jika penyebab armada tempur laut US Navy Amerika Serikat termasuk dengan mengirimkan kapal serbu amfibi USS Amerika di Laut Cina Selatan, membuat tingkat kewaspadaan berada di level tinggi saat ini. Sebab tidak menuntut kemungkinan aksi provokasi dari kedua negara ini akan berujung pada penyerangan yang tidak terduga di kawasan Laut Cina Selatan. Apalagi aksi manuver kedua armada tempur laut Amerika Serikat dan Cina ini kian memanas hingga berani saling menempatkan posisi kapal perang mereka yang hanya berjarak 100 meter saja.
Memang tidak bisa dipungkiri jika bukti dari pernyataan pengamat strategi militer Cina ini akan terjadi. Sebab di sisi lain, Angkatan Laut PLA Cina juga telah mengerahkan sejumlah kapal perang yang serupa di wilayah Laut Cina Selatan untuk menjaga wilayah kedaulatannya yang diklaim sepihak oleh Cina tersebut sebagai teritorialnya. Selain itu, pengamat militer Cina juga telah mengatakan bahwa Amerika Serikat membuat keputusan baru karena khawatir bahwa Cina mungkin mengambil keuntungan dari kekosongan kekuatan di Laut Cina Selatan yang dihasilkan dari wabah virus corona asal Cina. Walaupun terlihat kedua belah pihak sebagian besar tetap profesional dan terkendali dalam insiden di bulan April lalu, namun ada risiko bahwa insiden tersebut dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan dan meningkat menjadi konflik militer baru antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah Laut Maritim atau kawasan Indo-Pasifik. Namun menanggapi aksi barbaran US Navy Amerika Serikat sebagai negara superpower terhadap Cina di kawasan Laut Cina Selatan saat ini, Beijing mengatakan tidak takut terhadap ancaman Amerika Serikat dan akan melawan negara manapun yang akan mengganggu wilayah kedaulatan Cina yang diklaim sepihak tersebut. Bahkan saking ngototnya, Cina yang tidak mau tunduk pada aturan hukum laut internasional UNCLOS tahun 1982 melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Cina mengungkapkan bahwa telah menyiapkan 2.200 rudal balistik yang berhulu ledak nuklir untuk menantang ketiga kapal induk US Navy Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan jika terjadi pertempuran. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri jika analisis akhir dari perjanjian jangka menengah jangkauan senjata nuklir atau implikasinya untuk negara-negara Asia adalah salah satu bagian dari penilaian keamanan regional Asia Pasifik tahunan yang melibatkan beberapa negara superpower. Selain itu, Amerika Serikat saat ini juga telah dihadapkan dengan kesulitan mendasar dengan sekutu dan mitra regional yang tidak mungkin menyetujui untuk menempatkan rudal semacam itu di wilayah mereka, yaitu sebagian karena kekhawatiran Cina melakukan pembalasan diplomasi dan ekonomi. Selain itu, menurut laporan salah satu organisasi perjanjian nuklir menyatakan, jika Cina menargetkan ekonomi Korea Selatan sebagai tanggapan dan ketidaksukaannya atas sistem pertahanan rudal Amerika Serikat di negeri ginseng pada tahun 2017 lalu. Namun, sejumlah pakar politik dan strategi militer menyatakan jika perilaku provokatif yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan saat ini sepenuhnya didorong oleh kebutuhan politik yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan militer negaranya. Namun jika terjadi salah satu perhitungan, bisa saja akan menimbulkan peperangan baru seperti halnya kejadian di Timur Tengah saat ini. Apalagi hal ini bukanlah untuk yang pertama kalinya terjadi dari kedua angkatan laut melakukan pertempuran dalam jarak dekat. Sebab pada bulan Oktober tahun 2018 lalu, foto udara yang diambil oleh Angkatan Laut Amerika Serikat menunjukkan sebuah kapal perusak Cina bergerak dalam jarak 41 meter dan hampir bertabrakan dengan kapal perusak USS Decatur yang menunjukkan aksi menegangkan di Laut Cina Selatan. Selain itu, sejumlah pakar militer juga mengungkapkan bahwa kedua negara harus membuat komitmen atau manajemen krisis yang efektif untuk menangani insiden seperti itu. Sebab hingga saat ini, persitegangan dari kedua negara tersebut belum juga dapat terkendali sepenuhnya.